Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Dengan cara itu, Tama bukan hanya tuan muda kedua dari keluarga Renza, tapi juga super kaya, tidak ada yang bisa menandinginya di Surabaya. Karena itu, sekarang dia melihat Tama dan Gema bersama, dia sangat senang. Tama berkata dengan ringan saat ini, aku datang ke Surabaya kali ini terutama untuk melihat Paman. Bukankah kesehatannya buruk beberapa waktu lalu, jadi aku datang menemuinya. Malik terkejut dan berseru, ketua umumku tiba-tiba sembuh dari penyakit serius, dan seluruh orang terlihat jauh lebih muda di TV. Haruskah Anda membantunya? Malik tidak kurang memperhatikan Tama. Meskipun dia tidak mengetahui banyak hal, dia masih mendengar tentang Tama yang dianggap sebagai master di Jakarta. Dia tahu bahwa tuan muda kedua memiliki beberapa kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa. Menghadapi masalah Malik, Tama tersenyum tipis, mengangguk lembut, dan berkata, aku juga mendapat obat yang bagus secara kebetulan, jadi aku bergegas memberikannya kepada Paman. Untungnya, obat yang bagus itu bekerja dengan baik. Mendengar jawaban dari Tama, Malik menjadi gemetar dan berkata dengan emosi, penguasaan obat Anda lebih dari baik. Itu bisa dikatakan luar biasa. Setelah hidup bertahun-tahun, saya tidak pernah mendengar obat apapun yang dapat menyembuhkannya penyakit kanker pankreas stadium lanjut. Dari sini kami dapat melihat bahwa obat Anda yang baik adalah obat ajaib. Tama mengangguk tanpa komitmen dan memandang Malik dengan serius. Pelayan Malik, aku telah menyiapkan satu lagi obat yang baik ini untukmu. Jika kamu membutuhkannya di masa depan, aku pasti akan mengirimkannya kepadamu. Pil peremajaan, tentu saja Tama memilikinya. Jika benar-benar perlu, dia dapat mengeluarkannya dan memberikannya kepada Malik kapan saja. Tetapi alasan mengapa dia mengatakan dia akan menunggu sampai Malik membutuhkannya adalah karena dia ingin menggunakan pil peremajaan untuk meningkatkan keandalan Malik. Bukan karena dia meragukan Malik, tetapi dia merasa bahwa selalu benar untuk berhati-hati dalam keadaan apapun. Ketika Malik tergantung dengan pil peremajaan, dan kesetiaan Malik padanya pasti akan meningkat. Begitu Malik mendengar ini, seluruh ekspresinya tercengang, dan dia segera berterima kasih kepadanya, Tuan dengan kata-katamu, saya akan mati tanpa penyesalan ketika saya naik ke Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api. Malik bukan hanya orang yang setia, tapi juga orang yang pintar. Meskipun dia tidak tahu persis apa itu pil peremajaan, dia juga bisa melihatnya sekilas melalui penampilan Askaragu. Pertama-tama obat yang baik menurut Tama harus menjadi obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Bahkan kanker pankreas stadium lanjut, penyakit parah dengan tingkat kematian hampir 100%, dapat menyembuhkannya. Maka mungkin tidak ada penyakit tanpa obatnya di dunia ini. Kedua, keadaan seluruh tubuh Askaragu di TV lebih baik daripada saat ia sehat, yang membuktikan bahwa obat yang baik ini tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit, tetapi juga memperpanjang umur. Dengan dua efek ini, hampir bisa disebut harta karun dunia. Tapi sekarang, Tama benar-benar berjanji untuk menyiapkan salinan untuknya, yang tidak hanya membuatnya bersemangat, tetapi juga sangat mengharukannya. Tama mengangguk ringan dan bertanya pada Malik, pelayan Malik, aku datang menemuimu kali ini untuk mengetahui detail tentang orang tuaku yang dipaksa pergi dan pembunuhan setelah itu. Apakah kamu punya petunjuk lagi? Misalnya di balik layar. Siapa itu atau apapun? Malik ragu-ragu sejenak, dan berkata, Tuan, pada awalnya, ayahmu jelas menyinggung keluarga Rothschild, yang telah mendominasi Barat selama bertahun-tahun, tetapi sebenarnya menyinggung seluruh keluarga Surabaya. Tama mengerutkan kening dan bertanya, mengapa ayahku menyinggung seluruh keluarga Surabaya? Malik menghela nafas dan berkata, saat itu, ayahmu memimpin keluarga Renza untuk memulai keuangan transnasional dan perdagangan di bawah gelombang pembukaan ekonomi pasar. Saat itu, banyak keluarga besar di Indonesia yang tidak tahu apa-apa tentang pasar keuangan luar negeri.
Ini adalah perdagangan fisik yang sangat tradisional, seperti mengekspor beberapa produk dalam negeri ke luar negeri, dan kemudian mengimpor beberapa produk dari luar negeri untuk dikembalikan ke Indonesia. Jenis perdagangan transnasional ini adalah yang paling dasar. Nenek moyang kita telah melakukan ini sejak dinasti Wang dan Song, bahkan di dinasti Song. Negara kami telah menjadi negara perdagangan luar negeri terbesar di dunia. Pelabuhan Tanjung Perak, 1 atau 2000 tahun yang lalu, bisa dikatakan sebagai pelabuhan perdagangan tersibuk di dunia. Berbicara tentang ini, Malik menghela nafas dan berkata, "Namun, sampai ayahmu masih muda, perdagangan luar negeri pengusaha dalam negeri kita hampir sama dengan dinasti Wang dan Song, dengan sedikit konten teknis, sementara orang Eropa dan Amerika sudah bermain keuangan multinasional. Ini supernatural, saham, berjangka, minyak, emas, dana ekuitas swasta, dana lindung nilai, modal ventura. Ini adalah keterampilan rumah tangga di Eropa dan Amerika Serikat. Saat itu, negara-negara Asia masih mengandalkan barang-barang produksi keras para pekerja untuk pergi ke luar negeri untuk ditukar dengan uang. Ketika sedikit uang terkumpul, dana lindung nilai mereka langsung pergi ke Asia untuk mendatangkan malapetaka dengan banyak uang panas. Gejolak keuangan juga secara legal dapat mencuri hasil kerja di negara-negara Asia selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, menyebabkan keruntuhan keuangan suatu negara, runtuhnya pasar saham, dan runtuhnya pasar properti. Saat itu, keluarga Rothschild bertujuan untuk menghisap darah keluarga besar di Indonesia. Ketika semua orang hanya bisa dibantai oleh orang lain, ayahmu yang berdiri dan mengatur seluruh keluarga Surabaya untuk bekerja sama melawan Rothschild. Keluarga ini akhirnya menyebabkan keluarga Rothschild mundur karena malu dan tidak berani datang ke Indonesia selama 10 tahun. Ketika Tama mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya. "Menurut apa yang kamu katakan, keluarga Surabaya seharusnya berterima kasih kepada ayahku. Bagaimana ayahku menyinggung perasaan mereka?" Mendengar pertanyaan Tama, Malik tersenyum pahit, dan berkata dengan nada sedih, "Tuan, kebanyakan orang di dunia ini seperti ini. Mereka tidak tahu bagaimana bersyukur, dan mereka akan bergantung pada orang lain dan menikmatinya hanya ketika mereka membutuhkan orang lain. Orang lain memberi mereka bantuan dan dukungan, tetapi begitu mereka tidak membutuhkan orang lain, mereka akan segera memalingkan muka, dan bahkan mengeluh bahwa orang lain telah merampas pusat perhatian mereka." Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.